wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Yang terhormat Ustadz Profesor Dr. Muhammad Nurkholis Setiawan dan Ustadz dan Ustadzah semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjumpa melalui Zoom ini dalam rangka untuk melaksanakan perkuliahan kita mata kuliah studi Islam interdisipliner. Dua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir atas izin Allah. Langsung saja untuk pemateri kita pada pagi menjelang siang hari ini, yakni Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Arif Taufik, MPD ya Ustadz? MA. Oh MA, apaan? MA. Yang materinya hari ini kalau enggak salah ya pemikiran tokoh siapa Ustadz ini? Afwan. Itu ada di, udah kelihatan belum Ustaz? Belum Ustaz. Belum muncul ya? Di saya sih sudah. Saya Oke. sudah. Oke. Silakan. Langsung saja kita berikan waktu dan tempatnya untuk Ustadz Arif. Tafadhol Ustadz Arif. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Terima kasih saya sampaikan kepada pengampu materi pendidikan Islam interdisipliner Profesor Dr. Muhammad Nurkholis. Kemudian juga kepada pembawa acara khususnya ya juga Ustaz Salmas ya, Nurhuda Salmas ya insyaallah, dan semua teman-teman seperjuangan di program doktoral pasca sarjana Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam proses kuliah S3 ini. Amin. Bapak sekalian, teman-teman semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan membahas tentang pemikiran tokoh terkait dengan pendidikan Islam interdisipliner, seorang tokoh karismatik, seorang tokoh yang luar biasa yang kita semua tentunya kenal dengan beliau. Kita akan kembali berusaha menyelami tentang pemikiran-pemikiran beliau yang khususnya terkait tentang di dunia pendidikan. Tentunya penyelaman ini ya mungkin tidak bisa mendapatkan semua yang ada di dalam laut. Kita hanya menyelami, mungkin hanya bisa membawa satu atau dua ikan atau beberapa mutiara ya dari pemikiran-pemikiran beliau yang cukup banyak. Nah, karena itu saya mohon maaf kalau penyajian pada pagi hari ini ya, belum bisa sesuai dengan apa yang seharusnya. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Ya. Seorang Muslim harus mempunyai ilmu ya, dan wawasan yang luas. Ya. Kita sepakat tentang itu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa meningkatkan kualitas pemahaman agama dengan mempunyai ilmu dan wawasan yang luas adalah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan sosok pendidik dan pemikir Islam kali ini sangat luar biasa, karena di samping beliau sebagai seorang pendidik, beliau juga pemikir, beliau juga seorang politikus, seorang penjuang yang mendapat gelar pahlawan nasional. Beliau juga pendiri dan tokoh organisasi terbesar di Indonesia ya, saat ini yang banyak berjasa terutama di dunia pendidikan. Karya-karyanya terus dikaji di pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, bahkan di universitas ya, sampai sekarang. Perjalanannya menuntut ilmu termasuk unik. Beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari pesantren ke pesantren yang lain, bahkan sampai ke luar negeri dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian kontribusi beliau
tidak hanya lewat peranannya dalam perubahan sosial politik bangsa Indonesia, namun ia termasuk penulis produktif yang banyak membahas persoalan-persoalan keumatan. Dalam peranannya dalam perubahan sosial politik telah banyak karya-karya yang merekam dan menganalisis secara luas dan mendalam. Ini sekelumit tentang pendahuluan. Kemudian biografi, kita masuk kepada mukaddimah biografi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di beberapa literatur ya, ada yang menambahkan dengan Muhammad ya, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebagian yang lain tidak ada kata-kata Muhammadnya, ini sebuah apa ya, harus kita cari, saya belum menemukan yang benar yang mana ya. Jadi ada yang menuliskan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ada yang menuliskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak ada Muhammadnya. Ada dua versi. Beliau mendapatkan julukan Hadratus Syekh ya, Hadratus Syekh ya, subhanallah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi di desa Gedang, Jombang. Beliau terlahir sebagai anak ketiga dari 10 bersaudara. Orang-orang dahulu luar biasa ya. Anaknya biasa di atas 10. Alhamdulillah. Sampai usia 15 tahun ia dalam pengasuhan orang tua dan kakeknya di lingkungan pesantren Gedang. Dari sisi silsilah ibunya Halimah, Syekh Hasyim Asy'ari generasi ke-8 dari Jaka Tingkir, subhanallah, atau Pangeran Adiwijaya, Raja Pajang pertama, serta keturunan Raja Majapahit yang terakhir, Raja Brawijaya ke-6 ya, yaitu Lembu Peteng. Ya. Ibunya merupakan anak sulung dan memiliki 3 saudara laki-laki dan 2 saudari perempuan. Ya. Kalau kita melihat memang orang-orang hebat ya, biasanya itu keturunan dari silsilah orang-orang hebat juga ya. Makanya kalau kita lihat silsilah para nabi, subhanallah ya, nabi melahirkan anak nabi, melahirkan cucu nabi, dan keluarga itu semuanya keturunan nabi ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah keturunan orang-orang yang baik semuanya, orang-orang yang hebat ya. Rata-rata seperti itu ya. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan ya ada orang biasa yang luar biasa, ada orang yang luar biasa, tapi keturunan biasa-biasa juga ada banyak. Kemudian ibunya merupakan anak sulung dengan memiliki 3 saudara laki-laki dan 2 saudari perempuan. Dari silsilah ayah, ya, Syekh Hasyim Asy'ari merupakan pendiri pesantren di Jombang ya. Nasab beliau terhubung dengan Maulana Ishaq, subhanallah, dari ayahnya ya, sampai ya dengan Imam Ja'far Siddiq bin Muhammad Al-Baqir. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam hidupnya melangsungkan 7 kali pernikahan. Subhanallah, sampai 7 kali pernikahan ya. Tentunya tidak sekaligus ya. Karena nggak boleh ya langsung sekaligus menikah dengan 7 orang ya. Maksimal 4 ya. Nah, tapi di sini ya beliau artinya sangat-sangat memperhatikan pernikahan ya. Begitu istri pertama yang meninggal, tidak lama beliau menikah lagi, dan menikah lagi sampai 7 kali. Kemudian istrinya merupakan keturunan anak pengurus pesantren sehingga ia terus terpelihara hubungannya dengan dalam lingkungan berbagai lembaga pesantren ya. Istri pertama beliau bernama Khadijah, putri Kiai Yakub dari pesantren Siwalan Panji ya, Sidoarjo. Setelah istri pertama meninggal dunia, menikahi putri Kiai Romli dari wilayah Kemuring yang bernama Nafisah. Yang ketiga Nafiqah, anak perempuan Kiai Ilyas dari wilayah Sewulan ya, istri keempat anak dari saudara Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Kapurjo Kediri yang bernama Masruro. Pada 7 Ramadan ya 1366 Hijriah atau 25 Juli 1947, Hadratus Syekh meninggal dunia disebabkan tekanan darah tinggi. Selepas mendengar kabar dari Jenderal Sudirman dan Bung Tomo tentang Serdadu Sekutu telah kembali ke Indonesia di bawah komando Jenderal Spur dan memenangkan pertempuran di Singosari dan banyak korban berjatuhan dari kalangan rakyat biasa. Jadi ini suatu hal yang luar biasa ya. Beliau memang punya darah tinggi, tapi begitu mendengar penjajah masuk lagi dan banyak membunuh orang-orang Indonesia yang meninggal dunia karena
orang tersebut, akhirnya darah tinggi beliau semakin naik ya, yang menyebabkan beliau meninggal. Artinya beliau sangat peduli dengan apa yang terjadi pada saat itu sehingga jadi kepikiran ya, karena memang kadang-kadang penyakit itu awalnya dari pemikiran. Kalau banyak berpikir itu bisa menyebabkan penyakit juga ya. Jadi makanya setelah mati muda ini harus enjoy ya, biar tidak banyak ya apa ya penyakit ya. Harus enjoy, kita harus bahagia ya, biar tidak banyak penyakit. Meskipun tentunya ajal tidak apa tidak akan salah waktunya. Berikutnya pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari yang sejatinya pribadi yang sederhana dan keinginan untuk belajar yang sangat tinggi, mempunyai himmah yang sangat tinggi untuk belajar. Pada tahun 1976 ayahnya membangun pesantren di selatan Jombang, pesantren keras di selatan Jombang. Pada waktu itu beliau berusia 6 tahun masih kecil dan hal ini memberikan pengalaman tersendiri untuk memperkaya pemikiran dirinya di kemudian hari membangun pesantren sendiri. Jadi anak seorang pendiri pesantren akan termotivasi untuk membangun pesantren sendiri, insya Allah kedepannya mengikuti jejak orang tuanya. Pendidikan awal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan awal Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai berusia 15 tahun didapat dari dampingan ayahnya ya, subhanallah ya. Jadi sampai 15 tahun belajar di rumah bersama orang tuanya. Ini ya, harus kita perhatikan pendidikan awal mana yang terpenting dari orang tua seharusnya. Ia dibekali ilmu seperti dasar-dasar tauhid, fikih, tafsir maupun hadis. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan ke berbagai pesantren di Jawa dan Madura seperti pesantren Kademangan di Bangkalan ya. Ini dekat rumahnya Ustazah Lilis di Madura. Selanjutnya pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Kemudian akhirnya di mana? Di Wonokoyo wilayah Probolinggo juga, pesantren Langitan di Tuban. Kalau Langitan di daerah saya di Tuban ya. Pernah juga di pesantren Trenggilis, dan pesantren ini beliau diminta untuk menikah dengan putri pendiri pesantren. Setelah melangsungkan pernikahan 1991, selama 7 bulan mereka menetap di Mekah dan beliau kembali ke Indonesia. Mungkin tidak saya baca semuanya ya, kita akan fokus kepada pemikirannya nanti insya Allah. Jadi bisa dibaca di makalah yang saya tulis. Kemudian karya-karya beliau yang luar biasa, beliau adalah seorang yang produktif ya dalam menulis karya ilmiah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai banyak sekali kitab yang beliau karang ya, beliau tulis, baik yang sudah dimuat dalam kitab-kitab maupun yang dimuat dalam majalah-majalah NU. Nah, yang pertama diantaranya karangan beliau yang familiar yang sering dikaji di kitab di pesantren-pesantren adalah At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'at al-Arham wa al-Qarib wal Ikhwan ya. Artinya penjelasan tentang larangan ya untuk memutus kekerabatan, memutus hubungan silaturahim ya, dan memutus hubungan persahabatan. Jadi harus terus dijaga ya hubungan silaturahim, kekerabatan dan teman-teman ini harus dijaga. Kitab yang membahas tentang hal itu. Kemudian yang kedua, Adabul Alim wal Muta'allim ya. Ini yang sangat mulia yang akan banyak kita kaji pada kesempatan kali ini. Etika guru dan murid ya. Kemudian yang ketiga, at-tanbihat wal wajibat liman yas'alu al-maulid liman yasna' al-maulid bil munkarat. Artinya nasihat penting bagi orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW alias maulid ya, dengan menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, artinya kalau maulid dicampuri dengan yang mungkar ya, dicampuri dengan yang mungkin apa ya biasanya ya, bernyanyi-nyanyi dengan perempuan-perempuan mungkin ya, manggung dan sebagainya, atau mungkin dibarengi dengan judi ya, atau minum-minuman keras, maka ini hal yang dilarang, Ini sangat keras ya, beliau menjelaskan dalam kitab tersendiri untuk dalam maulid ya harus meninggalkan hal-hal yang berbau kemungkaran.
Ya, menurut pendapat beliau yang masalah maulid ini termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, yang boleh dikerjakan dengan catatan tadi, tidak boleh dicampur dengan kemungkaran. Cukup dengan kajian-kajian sejarah, santunan yatim yang bermanfaat dan sebagainya. Menurut beliau ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, Arisalah Al-Jamiah, kitab yang lengkap. Saya belum baca kitabnya ya. Insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan bisa kita baca. Kemudian kitab berikutnya Ziyadatut Ta'lid ala mah mahdumat Syekh Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fusurwani ya. Catatan tambahan mengenai syair-syair Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fusurwani. Beliau menulis catatan-catatan dari syair-syair yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fusurwani ya. Kemudian kita beliau juga Al-Qanun Al-Asasi li Al-Jami'ah Nahdlatul Ulama, aturan dasar perkumpulan Nahdlatul Ulama ya, ini bukan aturan organisasi dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian karena beliau juga Al-Mawa'id, artinya beberapa nasihat ya. Dan berikutnya masih karangan beliau ya, tentang hadis Al-Mauta wa Asyrat As-Sa'ah ya. Hadis atau pembahasan tentang kematian dan hari kiamat ya. Kemudian An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin, cahaya terang tentang cinta kepada Rasulullah SAW ya. Ini tentang sirah ya, Rasulullah SAW agar kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Kemudian Hasyiah Fathur Rahman Ad-Durar Al-Muntasirah fi Al-Masail At-Tis'ata Asyarah ya. Mutiara tentang 19 masalah ya. Kemudian juga beliau mengarang Ar-Risalah At-Tauhidiyah, catatan tentang teologi tauhid. Beliau juga mempunyai buku Al-Qala'id di bayan ma yajibu minal aqaid ya, tentang syair-syair yang menjelaskan kewajiban akidah, kewajiban dalam masalah berakidah. Itu diantara ya karangan-karangan beliau ya. Tentunya masih banyak karangan-karangan beliau yang belum saya sebutkan. Ini sebagian yang banyak ditemukan di pesantren-pesantren atau dikaji. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuki pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari secara umum ya. Yang pertama, sebagai seorang pemikir muslim, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah memaparkan ide-ide pemikirannya dari berbagai aspek dalam kehidupan, terutama dalam masalah-masalah agama. Yang pertama, di antara pemikirannya adalah teologi. Dalam hal ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengemukakan 3 tingkatan dalam mengartikan Tuhan. 3 tingkatan ya. Yang pertama, tingkatan pertama adalah ujian terhadap keesaannya. Seorang memuji terhadap keesaan Allah, ini tingkatan yang pertama. Ini dimiliki oleh orang awam ya. Memuji Allah itu Maha Esa dan sebagainya. Kemudian tingkatan kedua meliputi pengetahuan dan pengertian mengenai keesaan Allah ya. Lebih mendalam lagi keduanya. Jadi lebih punya pengetahuan tentang pengertian dan makna keesaan Allah secara mendalam. Ini tingkatan yang kedua dimiliki oleh para ulama ya. Kemudian tingkatan yang ketiga menurut beliau tumbuh dari perasaan terdalam mengenai Hakim Agung. Jadi di dalam hati seorang tadi ya muncul bahwasanya Allah adalah Hakim Agung yang terus senantiasa hadir di dalam perasaan terdalam dalam seseorang. Dan hal ini dimiliki oleh para sufi. Para sufi yang terus senantiasa merasa di dalam dirinya ya hadir ya seorang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Hakim Agung yang akan menjadi muraqib, yang membalas semua apa yang dia kerjakan sehingga mereka lebih berhati-hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan teologi ya dalam masalah mengartikan ketuhanan. Kemudian yang kedua di antara pemikiran beliau adalah ahli sunnah wal jamaah. Senantiasa menjadi ahli sunnah
dan Jamaatul Muslimin. Ya. Nah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mendapat doktrin aswaja, harus Ahlussunnah wal Jamaah, karena sesuai tujuan Nahdlatul Ulama khususnya berkaitan dengan membangun hubungan ulama Indonesia, yaitu mengikuti salah satu mazhab Sunni dan tetap memelihara kurikulum pondok pesantren sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang berarti sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dan perkataan ulama. Ya. Jadi ini yang sangat penting sekali. Dan menurut beliau, siapakah Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka adalah orang yang senantiasa berusaha sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya dan perkataan ulama. Ini seharusnya harus kita garis bawahi, karena setiap kelompok baik Nahdlatul Ulama, ya, baik Muhammadiyah, baik Salafi, baik yang lainnya, semuanya pasti ingin seperti ini. Semuanya pasti mengaku ingin, ya, menjadi orang yang paling sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, sehingga menjadi orang yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau menurut beliau, ya, ahli sunnah wal jamaah itu tidak bisa diukur dari kelompok, ya. Tidak bisa diukur dari apa? Seseorang berada di kelompok mana, di jamaah mana, tapi yang terpenting adalah bagaimana seorang tadi itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama, ya. Semakin sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka dia sebenarnya yang layak yang mendapat gelar julukan Ahlussunnah wal Jamaah, tanpa melihat dia di jamaah mana, ya. Tanpa melihat dia berada di jamaah mana, karena klaim tentang Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa diklaim oleh berbagai macam jamaah, tapi yang penting adalah buktinya. Buktinya siapa di antara jamaah tersebut yang lebih dekat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya dan perkataan para ulama. Ini yang paling penting. Kemudian pemikiran beliau di antara adalah tasawuf, ya. Garis besar pemikiran tasawuf Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam secara umum, serta sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Dan dalam banyak hal pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali mengenai tarekat, ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyorotinya karena tidak semua tarekat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Ini harus diperhatikan. Tidak semua tarekat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memperjelas duduk persoalannya secara jelas dan benar dalam salah satu karyanya yang berjudul Ad-Duror, ya. Ad-Duror Al-Muntashirah fil Masail At-Tis'ata Asyarah. Kitab ini berisi bimbingan praktis agar umat Islam lebih berhati-hati memasuki dunia tarekat. Ini, ya. Harus hati-hati, enggak sembarangan asal ada tarekat ikut gabung padahal tidak paham itu apakah tarekat yang sesuai dengan Islam atau tidak, ya. Harus berhati-hati ini. Ini langsung ditulis oleh beliau, ya. Dalam kitab itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan secara gamblang apa arti wali Allah yang selama ini dijadikan sandaran kaum tarekat, ya. Nah, apa arti wali Allah? Apakah wali Allah itu mereka yang pakaiannya compang-camping, ya, ataukah mereka yang menerapkan sunnah, ataukah yang zahirnya, ya seperti nggak jelas tapi hatinya dekat dengan Allah, kita nggak tahu. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari sudah memberikan gambaran dalam kitab tersebut, ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, menilai seseorang itu, ya, tidak dari zahirnya. Bahkan beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau Anda melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan dulu mengklaim dia itu orang baik, ya, sebelum engkau mencocokkan perbuatannya sehari-hari dengan Alkitab dan Sunnah. Jadi lebih penting seseorang itu dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah daripada seseorang yang aneh-aneh, ya, berjalan di atas air, ya, terbang di udara. Itu semua bisa jadi merupakan tipuan setan, ya, yang menjadikan seseorang tertipu, ya, sehingga tidak lagi merasa penting, ya, untuk melaksanakan syariat Islam secara sebenarnya, secara
Buat sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi kitab ini tulis dengan tujuan tidak memperingati umat Islam khususnya di Indonesia yang masih banyak yang awam terhadap Islam. Karena itu dia seperti berpesan hati-hati mengikuti tarekat ya. Bukannya tidak boleh tapi hati-hati ya, sangat waspada, tetapi dia tidak menolak tarekat secara mutlak juga. Yang artinya hati-hati dalam mengikuti tarekat ya. Bisa jadi kita tersesat di dalam ajaran Islam ya, atau menyalahi ajaran-ajaran Islam dan sebagainya. Ini merupakan wasiat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari seputar tentang tasawuf dan tarekat. Kemudian berikutnya di antara pemikiran beliau adalah tentang fikih ya. Dalam masalah fikih beliau menganut aliran mazhab 4 ya. Jadi tidak hanya mazhab Syafi'i ternyata. Beliau menganut aliran 4 mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya bukan cuma 4 mazhab yang boleh diikuti oleh umat Islam. Mazhab lain juga ada seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rahawai, dan Daud Az-Zahiri juga boleh diikuti menurut beliau, boleh ya. Tetapi literatur yang memuat pikiran-pikiran mereka tidak banyak. Kodifikasi dengan baik sehingga dengan demikian mata rantai pemikiran mereka terputus. Itulah sebabnya sehingga mazhab yang dibolehkan untuk diikuti menurut beliau adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi karena mazhab ini ya masih banyak literaturnya sehingga tidak terputus mata rantainya. Alasannya ya dikhawatirkan menyimpang ya dari pendapat pendirinya ya kalau tidak ada literaturnya sudah terputus ya kalau mazhab-mazhab yang lainnya ya karena tidak adanya pelestarian kodifikasi karya-karya mereka. Nah, itu ya jadi memberikan kebebasan ini ya, dalam Imam Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan kebebasan silahkan mau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali ya, sebentar lagi Hanafi semuanya boleh. Mereka adalah para pemikir mazhab Ahlus Sunnah yang semuanya yang memiliki dasar yang sangat-sangat kuat ya. Jadi tidak usah diperdebatkan ya. Mau mengikuti mazhab Syafi'i atau Hambali ya, atau Maliki ini hal yang boleh untuk beliau. Tidak dibatasi harus ini dan itu ya. Ini menurut beliau. Kemudian pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Sekarang lebih fokus lagi tentang pendidikan ya. Yang pertama signifikasi pendidikan. Signifikasi pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari berupaya memanusiakan manusia secara utuh ya. Sehingga manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan keadilan di muka bumi, beramal soleh dengan menyandang predikat sebagai makhluk yang paling mulia dan lebih tinggi derajatnya dari segala jenis makhluk Allah yang lainnya. Ini harus signifikan, pendidikan tujuannya seperti ini. Jadi berupaya memanusiakan manusia secara utuh, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmunya. Kemudian berikutnya tujuan pendidikan menurut beliau adalah ya yang pertama menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pendidikan, ilmu yang kita ambil harus bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ilmu yang kita dapatkan yang semakin menjauhkan kita dari Allah berarti dia ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Oleh karena itu ya setiap kita bertambah ilmu seharusnya kita seperti ilmu padi ya, semakin merunduk ya, semakin bisa mempraktekkan apa yang kita ketahui ya. Jangan sampai ilmu tadi semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu bertolak belakang dari tujuan pendidikan atau ilmu tersebut. Dan yang kedua, insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya, ini tujuannya. Agar bahagia dunia akhirat harus dengan ilmu ya, sebagaimana sebuah riwayat ya, perkataan sebagian ulama, man arada dunya fa'alaihi ila ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi ila ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, memang ilmu adalah kunci kebahagiaan. Nah, karena itu ayat pertama kali yang turun adalah apa?
Iqra ya, kita suruh baca ya agar punya ilmu, agar bisa nanti bahagia dunia dan akhirat. Buat sekalian ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya adalah karakteristik guru ya. Kita semua insya Allah adalah guru dan juga kita murid ya. Jadi kita guru, di sisi lain kita juga seorang murid. Kita akan bahas pertama karakteristik seorang guru seperti apa menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain pertama cakap dan profesional ya. Insya Allah ya, semuanya di sini cakap-cakap semua ya. Cakap atau cakap nih. Dan profesional semua insya Allah, dengan bukti sudah sampai S3 ya, insya Allah semua profesional semuanya. Kemudian seorang guru harus punya kasih sayang ya, kepada murid-muridnya ya. Subhanallah ya. Ini hampir sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang kemarin ya, mempunyai kasih sayang. Kemudian seorang guru harus berwibawa ya, berwibawa, jangan bercanda berlebihan ya. Kemudian menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan martabat ya. Apa ya contohnya ya? Menjaga diri dari hal merendahkan martabat. Mungkin apa ya, seorang guru yang sering mungkin pakai kaos dalam atau pakai pakaian yang enggak layak sebagai seorang guru, keluar rumah dan sebagainya, mungkin itu juga tidak layak ya, disesuaikan dengan kondisi guru tersebut ya. Kemudian harus berkarya ya, punya karya ya. Adanya adalah karya tulis ya. Subhanallah, beliau sedang praktekkan betapa banyak karya yang dihasilkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang kita tunggu karya-karya antum semua ini ya. Karena seseorang ya, gajah mati meninggalkan apa? Gading ya. Kalau manusia mati harus meninggalkan karya yang terus dimanfaatkan dan dikaji dari masa ke masa. Mudah-mudahan kita semua bisa meninggalkan karya yang bermanfaat ya untuk generasi yang akan datang. Kemudian di antara karakteristik guru adalah pandai mengajar ya. Harus pandai mengajar ya dengan cara-cara yang menarik ya, sehingga seorang santri atau seorang murid kita ya semangat belajar dan bisa mengambil manfaat dari kita dengan maksimal. Kemudian berwawasan luas ya, memahami literatur yang ada ya. Kemudian mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW, mengamalkan dirinya terlebih dahulu sebelum yang mengajak kepada siswa-siswanya. Nah, ini diantara ya karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa memilikinya ya, agar menjadi guru yang cakap dan profesional. Kemudian konsep ya Asy'ari tentang etika murid terhadap guru ya. Tadi kan guru ya, sekarang kita membahas murid ya. Seorang murid menurut beliau ya, agar dalam proses belajar mengajar ya, berhasil dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka beliau memberikan rambu-rambu dan konsep ya tentang etika murid terhadap guru apa saja gitu ya. Mari kita kembali mengulang ya, mungkin materi ini pernah kita pelajari dulu di pesantren ya, tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya. Kita kembali murojaah. Dalam kitabnya ya, Adab Alim wal Muta'alim menyebutkan ada 12 adab seorang santri kepada gurunya. Yang pertama, seorang murid sebelum belajar hendaknya mohon kepada Allah untuk diberi petunjuk tentang siapa orang yang paling baik untuk menjadi gurunya, yang dianggap paling baik. Jadi saat memilih guru tidak sembarangan ya. Menurut beliau kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kira-kira siapa yang harus saya jadikan guru gitu ya. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap pemikiran dan agamanya ke depan ya. Kalau gurunya tidak layak ya akhirnya muridnya akan mengikuti seperti itu. Ada istilah apa? Benar nggak istilah ini ya? Guru kencing berdiri maka murid kencing sambil lari ya. Oh alam ya. Nah, apakah ini sesuai dengan poin pertama ini atau tidak ya? Nah, intinya menurut beliau harus belajar, kita harus berdoa kepada Allah pada diberi petunjuk tentang siapa orang yang dianggap paling penting, paling cocok ya, baik untuk menjadi guru kita. Kemudian seorang murid bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru yang diyakini memiliki pemahaman ilmu syariat yang telah diakui. Seorang guru tidak baik. Seorang guru yang baik adalah orang yang banyak melakukan kajian
dan berdiskusi, dan bukan hanya orang yang belajar dari buku tanpa pendampingan dari seorang guru ya. Ya, ini sangat penting yang beliau menggarisbawahi. Saat kita belajar hendaknya tidak otodidak. Harus ada seorang guru yang membimbing kita ya. Khawatirnya ya kita akan salah paham dalam memahami ilmu-ilmu, khususnya dalam masalah tafsir, masalah hadis, mentakwilkan ayat-ayat dengan semaunya sendiri karena tidak berdasarkan dengan seorang guru yang membimbingnya. Ini sangat berbahaya menurut beliau. Kemudian yang ketiga, seorang murid harus taat dan patuh pada gurunya serta tidak membantah setiap perintahnya. Subhanallah. Poin ketiga ini sangat kental sekali di pesantren-pesantren ya. Tapi di kalangan mahasiswa ini kayaknya sudah agak berkurang nih. Poin yang ketiga ini. Kadang-kadang ya mahasiswa ya gitulah ya. Tidak seperti anak-anak yang di pesantren yang begitu taat ya, begitu patuh pada gurunya dan sebagainya. Memang ini merupakan etika yang sangat baik diterapkan. Kemudian keempat, seorang murid hendaknya memiliki pandangan yang mulia terhadap guru serta meyakini akan derajat kesempurnaan gurunya. Nah, meskipun tidak ada orang yang sempurna, tapi seorang murid harus meyakini guru saya adalah orang yang sempurna, orang yang baik. Nah, dengan keyakinan inilah ya menjadikan seorang murid akan bersemangat menimba ilmu darinya. Kalau seorang murid ya ternyata nggak sikoh ya, tidak sikoh kepada gurunya, bagaimana dia bisa belajar dengan baik? Sedangkan dia masih menaruh curiga ya, masih ada prasangka-prasangka gurunya tidak sempurna dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa semangat ya dalam belajar. Jika demikian mendekatkan kepada keberhasilan seorang santri dalam mencari ilmu. Kemudian yang kelima, seorang murid ya, harus mengerti hak-hak seorang guru serta tidak melupakan keutamaan-keutamaan dan jasa-jasanya, senantiasa mendoakan gurunya ketika masih hidup ataupun telah meninggal. Ini mungkin harus kita praktekkan dalam diri kita. Jangan lupa kita mendoakan guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal ya. Mereka adalah orang-orang yang berjasa ya, kepada kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, masih lanjutan etika murid terhadap guru. Keenam, seorang murid hendaknya bersikap sabar atas kerasnya sikap atau perilaku yang kurang menyenangkan dari seorang guru ya. Kadang-kadang ya dipukul, dicubit oleh gurunya, dipukul, dibentak dan sebagainya, dilempar sandal mungkin ya. Ada dilempar menghapus, mungkin ada yang pernah mengalami dilempar sandal. Nah, ini harus apa? Sabar atas kerasnya sikap perilaku yang kurang menyenangkan dari seorang guru. Seorang murid hendaknya meminta izin ketika memasuki ruangan pribadi guru ya. Nggak boleh sembarangan, harus minta izin baik guru sedang berada di ruangan maupun sedang tidak ada di ruangan, tidak boleh sembarangan. Kemudian yang 8, seorang murid jika duduk di hadapan gurunya hendaknya duduk dengan penuh sopan santun ya. Nah, tidak mengangkat kakinya ya, tidak berkaca pinggang, semua etika yang kurang bagus ya, harus sopan di depan seorang guru. Kemudian berbicara dengan baik dan sopan di hadapan guru ya. Kemudian berbicara dengarkan pelajaran guru, penjelasan guru, meskipun sang murid telah mengetahuinya hendaknya tetap menyimak dengan sebaik mungkin ya. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Karena memang biasanya kalau pernah mendengar biasanya itu sudah tidak konsen ya. Tidak menyimak dengan baik karena merasa sudah tahu dan sebagainya. Ini harus dihindari karena bisa mengurangi ya kemanfaatan dalam ilmu tersebut. Tidak mendahului seorang guru dalam menjelaskan sesuatu persoalan atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh murid yang lain ya. Nggak boleh menyerobot ya, merasa lebih tahu dari guru, atau ada murid yang bertanya ternyata guru belum mengizinkan, dia sudah menjawab terlebih dahulu. Ini tidak boleh juga. Kemudian yang ke-13 ya, sangat detail ya penjelasan beliau ini. Apabila seorang guru memberikan sebuah buku atau kitab kepada murid untuk membacakannya di hadapan sang guru, hendaknya meraih dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua tangannya. Jadi mengambil kitab dari guru dengan tangan kanan, kemudian dipegang dengan kedua tangan. Artinya tidak boleh dipegang dengan satu kanan gini ya, ditaruh di bawah. Dengan satu kanan harus dua tangan gini bawahnya. Dalam rangka untuk apa? Menghormati guru dan menghormati kitab yang diberikan oleh sang guru. Jadi cara membawa kitab pun ini diatur oleh beliau ya. Dan saya pernah
terjadi pada diri saya sendiri ya saat membaca kitab, saat membawa kitab Riyadhus Shalihin pada saat itu ya. Nggak sengaja saya bawanya itu dengan satu tangan gitu ya. Ditegur sama guru saya, ini bawanya kok setangan gini, bawa dua tangan gini yang bagus gitu ya. Subhanallah. Taruh di dada gini bacanya dengan dua tangan bawahnya gitu. Sampai seperti itu. Akan apa? Taklim ya, menghargai ilmu ya. Sedangkan di masa sekarang subhanallah kita juga prihatin dengan generasi muda zaman sekarang yang kadang-kadang tidak menghormati ilmu. Bahkan Al-Quran pun kadang-kadang naruhnya sembarangan. Ya, Al-Quran ditaruh di lantai atau membawanya dengan tangan kiri. Ya, seperti membawa sesuatu yang tidak berharga. Dan seharusnya ya kita harus menghargai ilmu dengan membawa dengan cara yang terbaik. Ya. Tidak menaruhnya di tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Saya sangat setuju dengan hal itu ya. Kemudian ini diantara tadi ya, adab seorang murid ya, saat menuntut. Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Ini yang lebih spesifik lagi. Sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan, Kiai Hasyim Asy'ari berlandaskan ya, pemikirannya adalah berlandaskan Al-Quran sebagai paradigmanya dengan berlandaskan dengan wahyu Allah yang terwujud suatu sistem pendidikan yang komprehensif meliputi 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada beberapa nilai yang harus dikembangkan dalam pengelolaan sistem pendidikan Islam. Antara lain nilai teosentris, nilai sukarela dan mengabdi, ya, nilai kearifan, nilai kesederhanaan, nilai kebersamaan, ya, restu pemimpin kiai. Ya, ini suatu sistem yang harus diadakan dan dikembangkan. Kemudian tentang kurikulum pendidikan, kurikulum yang ditetapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Al-Quran ya, dalam pesantrennya ya, Al-Hadis, Usul Fikih, Nahwu, Sharh, dan cenderung menerapkan sistem kurikulum pendidikan yang mengajarkan kitab-kitab klasik ya. Pada tahun 1916 sampai 1919, kurikulum madrasah memasukkan pelajaran umum di samping pelajaran agama seperti bahasa Melayu, matematika, dan ilmu bumi. Ya. Sejak tahun 1926 ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Sistem yang dikembangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ternyata sangat efektif dan berhasil melahirkan kader-kader yang kelak mendirikan pesantren besar di daerah masing-masing. Dengan demikian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari secara tidak langsung telah membangun sistem pendidikan Islam tradisional yang baru sekaligus mendistribusikan pemerataan pendidikan pada kelas sosial yang paling bawah. Semua pelajaran umum ini dirasakan sangat berguna setelah Jepang datang dan tidak lama kemudian Indonesia merdeka. Sejak itu, para tokoh tradisional pesantren harus berhadapan dengan berbagai tokoh nasional, tentunya ilmu umum dalam hal ini juga sangat dibutuhkan. Kemudian metode pengajaran. Untuk menentukan pilihan metode pembelajaran ya harus disesuaikan ya, dan memperhitungkan tujuan, bahan, dan lingkungan pendidikan. Ketika merujuk ke pesantren, metode yang digunakan adalah metode konvensional, yaitu sistem sorogan ya, sistem bandongan ya, motonan dengan kajian utama adalah kitab klasik ya, buku klasik ya. Nah, ini yang sering kita jumpai ya, membahas kitab kuning ya sampai selesai baru pindah ke kitab yang lainnya dan demikian seterusnya. Kemudian yang berikutnya proses mengajar, proses belajar mengajar. Memang keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk guru, siswa, tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode. Dapat dikatakan bahwa pola pikir Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari masih tradisional, ya, karena ia memposisikan guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Ya. Guru tidak hanya sebagai penyampai pengetahuan bagi siswa, tapi juga sebagai bagian yang mempengaruhi pelatihan signifikan dan perilaku siswa ya. Jadi lebih dominan guru ya. Kalau zaman dahulu yang dalam sistem pengajaran itu yang lebih dominan adalah guru sebagai subjek, sedangkan murid ada sebagai objek yang lebih agak pasif ya, mendengarkan, mencatat. Nah, itulah proses belajar di zaman dahulu ya.
Kemudian tentang masalah evaluasi pembelajaran ya. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam proses penilaian tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi, tetapi juga untuk mengetahui sejauh mana upaya menginternalisasi nilai-nilai di antara siswa. Ya. Apakah dapat diserap dalam kehidupan sehari-hari ataukah tidak, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya dinilai di atas kertas, nilainya 10, nilainya 9, mumtaz, jiddan, komlo, dan sebagainya, tapi yang menurut beliau yang paling penting adalah sejauh mana seorang murid tadi bisa menginternalisasi ya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini yang paling penting ya. Menurut beliau. Untuk mengukur tingkat partisipasi guru dalam mendidik akhlak pada peserta didik, lebih baik untuk partisipasi kehidupan santri sehari-hari. Jadi lebih menganjurkan diukur dalam partisipasi santri dalam kehidupan sehari seperti apa. Apakah ada perubahan dari sisi akhlaknya, dari sisi ubudiyahnya dan sebagainya. Nah, ini tidak perlu standarisasi nilai kalau ini ya, nggak perlu, hanya sekedar dilihat dalam perubahannya ya. Namun mereka sudah mempertimbangkan baik ya, jika mereka sudah bisa mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari ya, itu ya. Jadi nilai di atas kertas menurut beliau tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah jika sudah bisa mengimplementasikan ya, menginternalisasi nilai-nilai yang dia dapat dalam kehidupan sehari itu sudah cukup menurut beliau. Nah, karena zaman dahulu nggak ada ijazah mungkin ya, nggak ada ijazah, mungkin nggak ada rapot ya, belum ada zaman dahulu. Karena menurut mereka yang terpenting sebuah ilmu adalah bagaimana bisa menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itulah evaluasi menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, lebih menggarisbawahi pada praktek dan pengamalan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir ya, kembali udah capek. Kesimpulan, pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam dunia pendidikan ya khususnya sangat bermanfaat ya dan dibutuhkan penerapannya oleh para guru dan murid jika ingin berhasil dan sukses dalam proses belajar mengajar. Hal itu dikarenakan beliau sudah menuangkan rambu-rambu dalam proses belajar dan mengajar bagi guru dan murid secara komprehensif, di mana beliau menyebutkan dengan jelas karakteristik guru, tugas guru dalam mengajar, dan etika murid dalam belajar, sehingga keduanya bisa bersinergi dalam mensukseskan proses pembelajaran tersebut. Di samping itu beliau juga menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan, sistem pendidikan, metode pendidikan, proses belajar mengajar, dan proses evaluasi dari pembelajaran tersebut. Kemudian beliau juga mempunyai banyak warisan ilmu berupa karya-karya tertulis dalam kitab-kitab karangan beliau, terutama kitab Adabul Alim al-Muta'alim ya, yang fokus di proses pembelajaran agar guru dan murid ya sukses ya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan murojaah ini ya ada manfaatnya dan kembali kita mengingat sebuah pendidikan yang beliau ajarkan, kita selami kembali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil mutiara-mutiara yang terkandung dalam pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari, terutama dalam masalah pendidikan. Allahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, saya kembalikan kepada moderator Ustaz Ahmad Nurul Huda Salmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih untuk pemateri kita Ustadz Arif tentang penjelasannya tentang tokoh yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat inspiratif bagi kita semua, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bagaimana pemikirannya, bagaimana karya-karya beliau, bagaimana tentang pemikiran beliau tentang pendidikan. Nah, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, diskusi tambahan. Sesi pertama ini mungkin waktunya 15 menit saja. Jadi nanti sesi pertama 15 menit, nanti ada sesi kedua untuk pertanyaan. Untuk sesi pertama ini dua penanya dulu yang sudah raise hand tadi. Yang pertama Ustadz Yunus, yang kedua Ustadz Hambali. Nah,
sesi pertama untuk dua penanya ini saja dulu, yakni Ustadz Yunus dan Ustadz Hambali. Nanti kalau ada waktunya kita buka sesi kedua. Silahkan untuk sesi pertama ini penanya pertama, yakni Ustadz Yunus. Tafadhol Ustadz Yunus. Tayyib, terima kasih Ustadz Nurul Huda sebagai moderator, juga terima kasih pada Ustadz Arif, sangat luar biasa dan sangat berani. Ustadz Arif sudah mencoba untuk mengangkat, kalau kemarin ada Ustadz Muzamil yang mencoba untuk mengangkat tokoh nasionalis, Presiden pertama Insinyur Soekarno, bicara tentang pendidikan, dan hari ini Ustadz Arif bagi saya sangat berani mengangkat bagaimana kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membaca dan kemudian menyusun bagaimana pendidikan itu menjadi pendidikan yang baik, yang tentunya tujuannya adalah mencetak insan yang ulul albab. Ustadz Arif begini, ini sebenarnya cuma kegelisahan ya. Ada beberapa catatan saya pribadi tentang isi dari apa yang disampaikan Ustadz Arif. Yang pertama, tujuan pendidikan secara umum menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan tokoh pendiri organisasi besar di negara kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau barusan dari catatan Ustadz Arif menyebutkan bahwa kurikulum pesantren itu sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian jikalau sudah kurikulum itu sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sudah sangat tentu itu sudah sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian catatan yang kedua, ada beberapa konsep tentang bagaimana seorang guru itu harus berdiri tegak, bahwa pribadinya adalah seorang guru. Sudah disebutkan sangat banyak sekali tadi, termasuk yang berwibawa. Dari catatan-catatan itu kemudian saya pribadi ingin mencoba untuk pada pertemuan ini, kira-kira kalau kemudian konsep pendidikan yang ditawarkan Kiai Hasyim Asy'ari itu kita tarik kepada pendidikan terkini hari ini, kira-kira benang merahnya ada di sebelah mana, Ustaz Arif? Kita ketahui bersama bahwa kompetensi seorang guru, ada beberapa pemikir-pemikir yang sudah menyebutkan dalam pendidikan itu seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, kalau nggak keliru mohon koreksinya, yaitu ada pedagogik, profesional, dan sosialis, begitu pun intelektual. Kalau kemudian sekali lagi, kalau kemudian konsep pemikiran dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kita tarik pada konteks pendidikan kekinian, kira-kira benang merahnya ada di mana? Mungkin itu saja Ustadz Arif dan juga ya Bapak Ustadz moderator ya. Mohon masukannya dari teman-teman, hanya ingin penjelasan saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ustadz Yunus. Ustadz, kita lanjutkan ke penanya dulu. Ini kita tampung sambil memberikan waktu Ustadz Arif untuk memikirkan solusinya. Nah, seperti itu. Kita pindah dulu ke penanya selanjutnya, yakni Ustadz Hambali. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih moderator kita Ustadz Ahmad Nurul Huda, ketua kelas kita. Turun tangan. Dan juga kepada presenter kita Ustadz Arif yang sudah mempresentasikan presentasinya dengan sangat baik. Dan yang saya hormati Prof. Nurholis. Pertanyaan saya ini sebetulnya berkaitan dengan presentasi yang Ustadz Arif pernah presentasikan, tapi di mata kuliah yang lain, yaitu tentang Ibnu Haldun ya, sorry. Ibnu Haldun itu kan di abad
pertengahan, tepatnya di tahun 1200-an Masehi. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari di tahun 1800-an. Artinya ada jeda 6 abad dari sosok Ibnu Khaldun ke Kiai Hasyim. Ketika di Ibnu Khaldun tahun 1200 itu sebetulnya adalah tahun-tahun masih kejayaan umat Islam sebelum datangnya bangsa Mongol menghancurkan Baghdad di tahun 1240-an Masehi. Tahun 1240 atau 50. Hanya saja Ibnu Khaldun ini di wilayah Andalusia yang kekhalifahan tandingannya, ya, tapi bukan kekuasaannya Abbasiyah, tapi bangsa Umayyah yang lahir kembali di wilayah Andalusia yang saat ini itu Spanyol. Zamannya Ibnu Khaldun betul-betul nampaknya bukan hanya sisi ilmu agama saja, tapi ilmu umum juga sangat maju, sehingga bisa membangun peradaban yang seimbang antara akhlak Muslim terhadap penciptanya dan kemajuan atau membangun peradaban bangsanya. Ada keseimbangan di situ. Sementara kalau saya lihat di pemikiran atau memang ini zamannya Kiai Hasyim ini zamannya penjajahan, ya. Masih di bawah kekuasaan Belanda, ada perang pemikiran antara pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Saat itu Islam zamannya Kiai Hasyim dalam bayang-bayang penjajahan, termasuk juga di sektor pemikiran, ya. Dalam hal ini Belanda ingin sekali tidak ada ruang yang luas untuk mengembangkan pendidikan untuk para pribumi, gitu, sehingga pribumi hanya bisa mengembangkan pendidikan dari sektor keagamaan saja. Yang jadi pertanyaan, gitu, entah ada kaitannya dengan penjajahan atau tidak, sehingga nampaknya di tahun-tahun ini pesantren itu hanya fokus ke kajian agama, sehingga lulusan-lulusan pesantren tidak ada yang pesantren, ya, bukan umum, bukan pendidikan umum, tidak ada sosok yang membangun peradaban bangsa dari sektor yang penemuan-penemuan yang sifatnya material, gitu-gitu. Tapi di sisi pergerakan saja, pergerakan yang dilandasi oleh agama, sehingga ketika sudah diberikan kekuasaan karena tidak ada wawasan lain di dunia materialistik, sehingga sering terjadi seperti boneka saja, karena tidak ada wawasan materialistik. Pembangunnya dari mana ini? Wawasan cuma agama saja, halal haram, gitu, dan ya yang dilandasi oleh keagamaan. Apakah di titik ini dari zaman 1400 sampai tahun 1900, ya, artinya kira-kira 8 sampai 10 abad, titik terendah umat Islam di sektor pembangunan peradaban umat manusia. Jadi titiknya tuh mana, gitu. Putusnya estafet dari pendidikan abad pertengahan ke abad modern di umat Islam itu. Kalau di zamannya Ibnu Khaldun, estafetnya kan, maksudnya saat itu
seimbang antara agama dan umum. Nah, sampai di zamannya Kiai Hashim nampaknya hanya fokus di agama saja. Kemudian di abad modern ini baru kemudian pasti bapak-bapak para pemikir di UIN itu sedang berusaha mengembalikan lagi ke zaman-zaman seperti yang terjadi pada Ibnu Khaldun, sehingga kelihatannya antara UIN dan universitas umum kayak ada kompetisi baru di ilmu umumnya. Ya, baik. Itu dari saya, Ustadz. Ya, terima kasih untuk Ustadz Hambali sebagai penanya kedua. Ini jadi sudah ada 2 penanya nih, Ustadz Arif. Yang pertama dari Ustadz Yunus dan kedua Ustadz Hambali. Pertanyaan pertama akan kita jawab oleh Ustadz Arif. Tadi ada sedikit kegelisahan nih dari Ustadz Yunus tentang kurikulum pesantren yang harus sesuai dengan ajaran Sunnah, kemudian konsep pendidikan yang diajarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lalu jika kita tarik benang merahnya dengan saat ini yang guru harus memiliki 4 kompetensi itu, seperti apa nih Ustadz Arif? Kira-kira benang merahnya? Monggo, silahkan jawabannya. Ya, terima kasih moderator dan penanya Ustadz Ahmad Yunus ya, yang gelisah yang memikirkan tentang pendidikan Islam, sebuah kegelisahan yang luar biasa nih, kegelisahan yang insya Allah berpahala insya Allah. Kalau saya melihat ya konsep pemikiran dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kalau dihubungkan benang merahnya dengan konsep pemikiran sekarang, bisa kita garis bawahi dalam kaidah ini ya. Kita bisa menggarisbawahi semua yang ada dari pemikiran beliau tetap kita jalankan, kemudian konsep-konsep yang baru juga kita tambahkan sesuai dengan kaidah al-muhafadzatu alal qadim shalih wal akhlu bil jadidil aslam. Jadi kita tetap menjaga pemikiran-pemikiran beliau yang bagus yang tertuang dalam kitab-kitab beliau ya, tentang adab guru, kriteria seorang guru, etika murid ya, dan sebagainya tetap kita jaga. Nah, tapi berkaitan dengan konsep zaman sekarang ya bisa kita tambahkan dengan ya tentunya konsep yang ada zaman sekarang tadi, seperti harus seorang guru harus mempunyai 4 kriteria dari yang sebagian Ustadz Yunus tadi ya. Jadi bisa saling melengkapi ya, karena memang tidak ada orang yang sempurna. Dari zaman ke zaman ya kita ada penambahan sehingga kedepannya lebih baik dan lebih maksimal lagi ya. Mungkin Ustadz Yunus ya, mungkin itu singkat dari saya. Kemudian yang kedua dari Ustadz Hambali ya. Nanti teman-teman silakan menambahkan jika profesor ya. Jadi jawaban yang terbatas, sangat terbatas dari saya. Tentang Ustadz Hambali tentang ya bagaimana kok di dalam zamannya 1800 sampai 1900 zamannya Hadratus Syekh tidak banyak pemikir-pemikir Islam yang pendidikannya itu menjadi seorang penemu-penemu atau ilmuwan-ilmuwan gitu ya. Tidak kita dengar seperti itu ya. Apa ini gara-gara pengaruh penjajahan Belanda yang membatasi umat Islam dalam masalah ilmu ataukah seperti apa ya? Allah alam yang jelas ya. Pernah kita dengar saat terjadi perang salib ya. Disitulah ya ilmu-ilmu Islam yang luar biasa di perpustakaan kaum muslimin itu sebagian besar ya diborong oleh orang-orang barat, dibawa ke sana, dipelajari, diterjemah, dikaji sehingga ilmu-ilmu tersebut berpindah ke barat gitu ya. Dan sisanya dibakar sampai dilewatkan sungai Dijlah itu ya yang ada di sana sampai warnanya menghitam ya, gara-gara tinta yang dibakar tadi ya, sebagian diceburkan dalam sungai ya, sehingga air sungai yang berubah menjadi hitam. Jadi antara dilenyapkan ilmu tadi dengan dibakar atau dihanyutkan dalam sungai, dan antara sebagian lagi dibawa ke barat ya untuk dikaji dan dipelajari, sehingga dari situlah saya yakin banyak kaum muslimin yang kehilangan pemikiran mereka, kehilangan buku-buku berharga mereka, sehingga mereka seperti mulai dari nol lagi. Penemuan-penemuan yang dahsyat itu dibawa, diangkut ke barat ya, sehingga mereka menjadi maju dan kita tertinggal. Mungkin saya melihatnya dari situ.
ya, karena ada pengambilan kitab dari kita, dan di sana dipelajari, dan kita harus memulai dari awal lagi ya, karena hazanah kita banyak diambil oleh mereka. Allahu a'lam, yang saya ketahui, silahkan dikoreksi oleh yang lainnya. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Ustadz Arif. Mungkin Nimbrung bisa ada. ya. Oke Ustadz, ini mau dibuka Ustadz. Monggo Ustadz. Ya gini, ya apa nanti bisa didiskusikan kembali. Tapi saya ingin menyampaikan kesan saja, kesan yang tentu kesan saya itu memprovokasi begitu ya, biar teman-teman yang ada di kelas ini kemudian mencoba untuk apakah menjawab ataukah membantah atau mencari data begitu ya untuk membangun sebuah argumen. Saya menangkap kesan dari presentasi Mas Arif tadi yang begitu lengkap ya, itu belum mencerminkan interdisipliner malah kan itu kan. Padahal itu yang paling substantif kan itu kan, kita mengkaji TOEFL itu kan dalam rangka untuk melihat bagaimana kajian-kajian itu lintas disiplin kan begitu. Kesan yang saya tangkap tadi itu yang disampaikan dari pemikiran Kiai Hasyim ya secara umum ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita tentunya kepada ketokohan beliau, sampai dengan ke pendidikan tadi dari karya-karya yang beliau hasilkan itu masih monodisiplin begitu. Nah oleh karena itu tugas dari Mas Arif maupun juga teman-teman yang ada di kelas ini itu memberikan sisi lintas disiplinnya itu di mana begitu. Itu yang pertama gitu, yang saya kira perlu digali. Karena ketika kita bicara dirasah al-Islamiyah ya, atau kajian keislaman, lalu yang kita bahas itu adalah apakah usul fikih, apakah pendidikan Islam, apakah tafsir ataupun yang lain begitu ya, yang masuk di dalam rumpun kajian keislaman tanpa melibatkan begitu ya ilmu non Islamic studies ya, itu belum bisa kita anggap sebagai kajian yang lintas disipliner tadi, itu masih monodisiplin gitu ya. Karena kajian-kajian yang dikemukakan tadi itu lebih banyak melihat potret tokoh ya Kiai Hasyim sebagai arsitek pesantren kira-kira begitu. Kalau saya meminjam bahasanya Abdurrahman Mas'ud ya, itu kan salah satu arsitek pesantren begitu ya, sehingga kemudian kontribusi beliau di dalam sistem pendidikan Islam itu adalah melahirkan kader-kader pendiri pesantren, pengasuh pesantren yang kemudian memunculkan juga genealogi pesantren ya ala Zamakhsyari Dhohir, gaib yang bahasa yang dia pakai. Nah oleh karena itu ketika misalnya ya tokoh yang diangkat ini adalah tokoh yang kita yakini mewakili lintas disiplin begitu ya, maka tentu perlu ada penelusuran terhadap jejak-jejak pemikiran yang kita baca mewakili mewakili unsur-unsur dari lintas disiplin itu sendiri gitu. Akankah atau ketika misalnya begitu ya, beliau menjadi penjaga gawang bahkan pengembang aswaja misalnya, yang kemudian menjadi salah satu pijakan dasar ketika beliau mendirikan ormas begitu ya, Nahdlatul Ulama misalnya. Nah, tentu di situ harus dibaca dari perspektif sosiologis, sekaligus juga historis kritis, gitu ya. Artinya dibaca dari sudut pandang mengapa sampai mengembangkan sekaligus membela begitu ya teologi aswaja dalam konteks keindonesiaan misalnya. Saya kira itu bukan semata-mata pertimbangan keagamaan saja ya, tapi ada unsur lain yang bisa saja kemudian kita bedah dari sisi sosiologis. Beliau punya concern jangan sampai kemudian di Nusantara ini terjadi wahabisasi yang tidak terbendung, misalnya begitu itu kan. Misalnya begitu ya, contoh yang bisa saya sampaikan. Demikian juga ketika fokusnya adalah pada pendidikan gitu ya. Kita tahu bahwa di era kolonial ya, itu yang dominan adalah sistem pendidikan kolonial begitu ya. Bagaimana Belanda ini betul-betul menerapkan sistem pendidikan yang 100% ya begitu ya, pendidikan yang berkembang di barat yang bernuansa sangat sekuler kan begitu kan. Jadi ketika ada HIS misalnya ya, kemudian ada MULO, lalu kemudian ada
kemarin kita bicara Pak Suparno teknisnya Hochschule Bandung misalnya gitu ya, sampai Hochschule itu kan sekolah tinggi kalau kita terjemahkan bahasa sekarang. Itu kan betul-betul purely Dutch system ya, purely sistem Belanda. Ki Hasim hadir ya sebagai tokoh yang memberlakukan politik non kooperatif kan begitu terhadap pemerintahan kolonial, sehingga pendidikan yang kemudian beliau kembangkan ini merupakan antitesis atau berseberangan ya, bisa dikatakan begitu, terhadap sistem pendidikan kolonial yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial. Nah, pada saat yang bersamaan tokoh-tokoh nasional yang berlatar belakang non santri begitu ya, sebut saja seperti Ki Hajar Dewantoro yang kemudian menjadi bapak pendidikan ya, kita peringati Hari Pendidikan Nasional itu kan Ki Hajar Dewantoro begitu ya, itu kemudian mengembangkan taman siswa ya, yang ketika ada perdebatan ya di dalam Republik sistem pendidikan apa yang diadopsi yang akan dipakai dalam pendidikan nasional, ini kan kemudian mix ya antara taman siswa kemudian sistem kolonial dan juga sistem pendidikan pesantren tadi itu. Nah, mestinya ke situ gitu ya, untuk kemudian bisa membaca bahwa satu objek ya atau satu sub bahasan tentang pendidikan ini bisa dibedah dari sisi ilmu sosial tadi itu ya, bahwa kelahiran pemikiran Ki Hasim itu bukan lahir dari ruang hampa, tapi lahir dari konteks politik non kooperatif lah kira-kira terhadap kebijakan kolonial. Saya kira itu ya sebagai salah satu pemancing dulu ya. Nanti silakan dikembangkan lagi di kelas ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya dari Ustadz Profesor Nurholis tentang terkait pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Arif. Mungkin ada tanggapan, sanggahan atau masukan terkait dari dua pertanyaan dari Ustadz Hambali dan Ustadz Yunus serta penjelasan dari Prof. Nurholis. Monggo untuk teman-teman ada tanggapan atau sanggahan. Kalau tidak ada, kita buka sesi kedua untuk pertanyaan kembali. Kalau tidak ada nih, ada tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Monggo, ada? Nah, sepertinya tidak ada dan lebih tertarik ke pertanyaan. Oh, Ustadz Hadi Solihin. Ini mau tanya atau menanggapi dulu, Ustadz? Suaranya belum ada, Ustadz. Mungkin bisa sedikit menanggapi di Ustadz Hambali tadi, dari Ustadz Hambali. Oke, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dosen dan juga Ustadz Arif dan teman-teman sekalian. Terkait biografi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mungkin beliau sebagai tadi dikatakan dari Ustadz Hambali, yakni terputusnya mata rantai yang bisa disebutkan bahwasanya pemikiran daripada Syekh Hasyim Asy'ari itu hanya berkutat pada pendidikan agama ya. Sedangkan masa era pertengahan adalah sudah berjalan menggabungkan antara keagamaan dan umum. Itu mungkin juga tidak 100% seperti itu ya dari pada yang dilakukan oleh Syekh Hadratus Syekh. Beliau diberi gelar Hadratus Syekh itu karena ada sebab gitu ya. Karena beliau diantaranya adalah orang dari histori yang saya terima gitu ya. Beliau adalah satu-satunya orang yang punya sanad kutubus sittah di Indonesia gitu ya. Sebenarnya ada dua, yang satu di Aceh gitu ya, tapi putri. Kemudian yang kedua adalah beliau. Karena beliau adalah pemegang satu-satunya sanad kutubus sittah. Allah alam untuk hufatnya, tapi beliau pegang sanad. Maka ketika semenjak beliau pulang dari pengembaraan ilmunya, ya, ketika sudah di Indonesia, itu yang belajar ngaji ke beliau itu tidak hanya dari kalangan
yang disebut Nahdliyin, tapi juga dari Muhammadiyah, dari ormas yang lain berguru pada beliau karena punya sanadnya itu ya. Jadi mungkin ini juga ada keterkaitan dengan studi interdisipliner itu ya. Itu yang pertama. Kemudian tidak hanya orang-orang lokal yang kemudian berguru datang kepada beliau. Banyak ormas dari lokal memang banyak berguru kepada beliau. Yang kedua adalah di antaranya sejarah adalah ada seorang ilmuwan atau pemikir dari Maroko gitu ya. Maroko yang sampai ke Indonesia, beliau belajar kepada Hadratus Syekh, ya, mencari sanad kepada beliau dan juga menggali pemikiran beliau sehingga akhirnya ini dari Lebanon ya. Beliau menulis sebuah karya Wad'u labinatin Fistiklali Indonesia atau Fistiklali Indonesia. Ya. Dan tentunya terbitkan di Lebanon. Ini terkait dengan jejak-jejak perjuangan beliau untuk meletakkan kemerdekaan di Indonesia. Nah, di satu sisi juga ada disebutkan seorang jurnalis dari Jerman yang juga sampai ke rumah beliau, ya. Kemudian juga memulazamah sama beliau yang sebenarnya ini adalah non Muslim sebelumnya. Ya. Kemudian akhirnya beliau masuk Islam. Nah, kemudian kembali ke negaranya dan juga kemudian menuliskan tentang biografi kebaikan beliau. Itu juga yang kedua itu. Yang kedua. Di sisi lain juga putra-putra beliau ya diantaranya yang itu juga pegawai pemerintahan, diletakkan di pegawai pemerintahan, tidak semuanya diarahkan kepada jurusan keagamaan ya. Ketika beliau disiksa di zaman penjajahan Jepang itu ya, putra beliau itu juga termasuk pegawai pemerintahan sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ini juga nanti sekaligus mungkin pertanyaan Ustadz Arif itu adalah terkait adanya hari santri gitu ya. Satu-satunya fatwa jihad di Indonesia ya, itu adalah ketika beliau mengumumkan jihad yang itu juga di salah satu sejarah adalah atas permintaan Bung Karno ya, dan yang diinisiasi oleh Jenderal Panglima Sudirman gitu ya, Jenderal Besar Panglima Sudirman ya, karena setelah memproklamirkan kemerdekaan Nika yang datang ya dibonceng di dalamnya membonceng Belanda ya, untuk menyerbu Indonesia kembali setelah kemerdekaan. Sedangkan negara Indonesia baru memproklamirkan kalau melawan dengan atas nama bangsa itu akan menjadi masalah, sehingga kemudian dengan siasat politik menggerakkan sipil untuk melawan ya. Sehingga terjadilah perang Surabaya itu ya, yang pokoknya diantaranya Bung Tomo itu adalah setelah mendengar fatwa jihad dari beliau, akhirnya semua bahkan dari masyarakat sipil ya sampai ke Jawa Tengah itu semuanya berbondong-bondong ikut berperan di Surabaya itu ya. Itu diantaranya peran-peran dunia beliau. Kemudian yang perlu di ini juga mungkin Nahdlatul Ulama atau mungkin beliau sendiri yang mengambil spesifikasi yang di jalur keagamaan, tapi tidak kemudian menafikan pentingnya pendidikan umum. Karena banyak tokoh-tokoh ormas itu juga sebenarnya lahir dari rahim NU gitu ya. Antum bisa menelusuri sendiri gitu ya. Ormas-ormas besar itu juga banyak yang lahir dari rahim NU sebelumnya gitu ya. Maka ini perlu menjadi perhatian juga bahwa biasanya beliau tidak hanya fokus kepada pendidikan agama.
yang menjadi pertanyaan terkait Ustadz Arif ini terkait Hari Santri ini ya. Hari Santri ini kan karena memang momennya, kayaknya kok saya melihat belum ada penerimaan yang luas dari masyarakat ya. Entah karena memang munculnya karena ada intrik dari sisi politik dan sebagainya, tapi menurut pandangan saya ini walaupun munculnya dari hal seperti itu, tapi merupakan hal yang baik gitu ya, untuk memberi pengakuan negara ya, untuk merubah apa namanya yang selama ini mungkin terkaburkan perannya santri dalam mendirikan negara ini ya. Ini apa namanya saya rasa penting juga ya, untuk mengedukasi masyarakat ya tentang sejarah, bahwasanya Indonesia tidak bisa berdiri kecuali dengan umat Islam dan lebih lagi dengan pesantren seperti itu. Mungkin tanggapan terkait adanya Hari Santri ini. Begitu mungkin Ustadz Ahmad Nurul Huda. Ya, terima kasih Ustadz Hadi Solihin, penjelasan menambahi yang sangat luar biasa bahwa Syekh Hasyim Asy'ari fokus kepada agama, tetapi juga hal-hal yang kemerdekaan, politik semuanya, bahkan sudah go internasional dari dulu seperti itu. Beliau sangat luar biasa. Dan ada pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh Ustadz Arif pada sesi kedua ini. Kemudian Ustadz Zainullah ini sudah raise hand. Ini mau menanggapi atau mau tanya nih dulu Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Enggak. Ustadz Huda, moderator. Ustadz Arif selaku presentator pada hari ini. Yang pertama, saya cukup tercerahkan dari apa yang sekelumit dijelaskan oleh Profesor Nurholis terkait apa sih studi pemikiran Islam indisipliner ini. Mulai pertemuan kemarin, mulai ketika Ustadz Muzamil menjelaskan tokoh Soekarno, kemudian sekarang Ustadz Arif mencoba untuk membedah pemikiran daripada Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Saya melihat bahwa tadi awalnya yang saya pikirkan bahwa seorang tokoh pemikir indisipliner itu sejatinya seperti apa gitu. Siapa sih yang termasuk pemikir indisipliner itu? Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan dari awal presentasi tadi gitu. Karena sekelumit saya melihat bahwa Kiai Hasyim Asy'ari yang dipaparkan tadi hanya sebatas tokoh ulama saja gitu. Ya, kemudian membedah sejarahnya, kemudian karya-karyanya, ya itu. Yang kemudian itu tadi diperkuat oleh Prof. Nurholis bahwa itu monodisipliner bukan interdisipliner gitu. Jadi cukup tercerahkanlah dari apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Nurholis. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, siapa sih yang sebenarnya bisa dinilai sebagai tokoh indisipliner itu? Itu aja sebenarnya. Soalnya dari kemarin pertanyaan-pertanyaan. Apakah penilaian dia sebagai tokoh indisipliner itu dari orang luar atau dari bagaimana orang itu mengkaji suatu kajian? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Zainullah. Ternyata langsung tanya. Oke, langsung sajalah begini. Kita buka sesi kedua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Ustadz Hadi terkait tentang Hari Santri. Itu seperti apa? Kok kenapa masyarakat Indonesia ini masih sepertinya apatis gitu ya? Nggak terlalu peduli dengan apa sih Hari Santri ini? Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Ustadz Zainullah terkait seperti apa sih sebenarnya tokoh yang interdisipliner? Kok tadi sepertinya menurut Ustadz Zainullah masih monodisipliner seperti itu Ustadz Arif. Nah, terakhirlah ini di sesi kedua ini ya, karena Ustadz Agung Nurholis sudah angkat tangan dari tadi dan capek sepertinya tangannya kalau angkat tangan terus, jadinya kita buka sesi pertanyaan
kita berikan kepada Ustadz Agung Nurkholis, dan ini penanya terakhir karena sudah ada 3. Nah, seperti itu. Nanti langsung dijawab oleh Ustadz Arif. Monggo Ustadz Agung. Ustaz, terima kasih ya atas waktunya. Wa jazakumullah khairan atas pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Arif Taufikur Rahman. Kami izin ikut menambahkan, Ustadz. Saya mau menarik mundur ke belakang. Jadi tokoh-tokoh pendidikan Indonesia ini saya kira ya, seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hajar Dewantara, Dewi Sartika, dan seterusnya. Mereka ini punya setting sosial yang hampir mirip. Ini mereka ini hidup pada rentang era yang tidak berjauhan antara 1800 akhir sampai 1900 awal. Ketika itu bangsa Indonesia lagi asik-asiknya dijajah Belanda. Ya. Dan kalau melihat sejarah politik di negara-negara Islam lain di luar Indonesia, bahkan Asia, dan negara-negara Islam ini punya apa ya istilahnya ya, punya ujian yang sama. Mereka terjajah oleh negara-negara Barat. Nah, pada tahun 1900 akhir dan 1800 akhir dan 1900 awal itu memang terkenal dengan istilah Islamic Revivalism. Yaitu suatu era di mana sudah muncul kesadaran untuk bangkit melawan penjajah. Nah, ini yang kami pikir menjadi setting sosial yang melatar belakangi munculnya tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, dengan munculnya era ini, ya, maka kajian-kajian keilmuan di Indonesia itu mulai bergeser. Yang dulunya kita asik berbicara masalah teologi, masalah kalam, masalah tafsir, kemudian mulai beralih dan bergeser tema ke tema-tema modernisasi, tema-tema melawan penjajah, tema-tema pendidikan. Dan ini bukan di Indonesia saja, tapi juga terjadi di Mesir, di Pakistan, di India, di Malaysia, dan beberapa negara Asia Afrika lainnya. Jadi kalau dulu setelah era Utsmani, menjelang Khilafah Utsmaniyah itu runtuh, pembahasan-pembahasan dalam keilmuan di pendidikan Islam itu, iya kita asik membahas urusan-urusan esoteris gitu ya, membahas kodiah-kodiah kalamiyah. Gitu. Akhirnya kita untuk urusan-urusan yang di bumi kita kalah, kita malah terjajah. Nah, dengan Islamic Revivalism ini sebenarnya ya ingin menggugah kesadaran bangsa Indonesia untuk ayo dong, kita sudah jangan ngurusi asik lagi dengan pembahasan-pembahasan yang non praktis. Sekarang kita ayo fokus membangun individu, fokus membangun pendidikan, dan inilah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mungkin ini yang bisa kami tambahkan. Syukran. Syukron Ustadz Agung atas tambahan yang luar biasa terkait bahwa ada Islam revivalis tadi itu, terkait bahwa kita tertinggal atau pembahasan kita masih pada pembahasan teologi saja. Nah, langsung saja kita membuka atau menjawab Ustadz Arif
Ini pertanyaan pertama tadi dari Ustadz Hadi terkait Hari Santri, kenapa masih apatis orang-orang Indonesia ini dan tidak menganggap bahwa santri ini berperan luar biasa. Dan kedua, pertanyaan dari Ustadz Zainullah terkait seperti apa sih tokoh yang interdisipliner itu. Monggo nanti setelah sesi tanya jawab ini nanti akan ditashih oleh Ustadz Nurholis untuk mendapatkan pencerahan yang lebih lagi seperti itu. Monggo Ustadz Arif pencerahannya terlebih dahulu. Syukur saya sudah atas waktu ya, kembali lagi ke saya tentang siapa dulu saya jawab ini tentang Hari Santri ya mungkin ya. Kenapa umat Islam terkesan tidak ada reaksi ya? Karena memang untuk memunculkan efek yang bagus terhadap Hari Santri itu harus ada dua komponen yang saling bekerja sama ya. Pertama pihak umat Islam itu sendiri, yang kedua juga pihak pemerintah. Karena umat Islam kalau tanpa didukung oleh pemerintah juga kurang maksimal ya dalam mengekspresikan Hari Santri itu tersebut ya. Nah, sebaliknya kalau pemerintah ya mengadakan acara besar, event besar ya, dan gerakkan umat Islam, insya Allah juga akan lebih maksimal lagi. Intinya butuh dua komponen yang harus bekerja sama antara umat Islam itu sendiri dan antara pemerintah yang sebagai payung hukumnya, sebagai pemilik kekuasaan untuk mendukung dengan program-program yang bagus sehingga lebih dirasakan lagi efeknya dalam umat Islam tentang kebangkitan santri itu sendiri yang mempunyai peran besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu ya. Mungkin saya melihatnya mungkin dari segi itu ya, pemerintahnya kurang mungkin ya, kurang berikan respon yang bagus, hanya sekedar menjadikan tanggal merah, tapi tidak ada kegiatan yang besar di situ. Kemudian yang kedua tentang siapa sih tokoh yang layak disebut dengan interdisipliner ya. Sebenarnya bukan di sisi siapapun ya bisa kita jadikan tokoh interdisipliner. Saya melihatnya jika kita yang mengkajinya itu menggunakan pendekatan berbagai macam, ada beberapa pendekatan. Artinya interdisipliner itu kan kita harus menggunakan pendekatan dari berbagai hal ya, dari sisi geografisnya, sisi sejarahnya, kemudian keluarganya, kemudian masa pada saat itu seperti apa kondisinya. Nah, dari sinilah kita bisa disebut dengan mengkaji pemikiran Islam interdisipliner kalau kita menggunakan berbagai macam pendekatan yang ada yang dialami oleh seorang tokoh tersebut ya. Nah, jadi tergantung itu ya pendekatannya tadi. Kalau memang kita hanya mengkaji dari satu sisi saja, maka monodisipliner ya gitu ya. Tapi kalau kita mengkaji dari berbagai segi, itulah ya yang dimaksud dengan kajian Islam, pemikiran Islam interdisipliner. Allah. Jadi tergantung penyajinya sebenarnya. Dan saya mohon maaf sebelumnya saya menilai interdisipliner itu kalau kita bandingkan dengan tokoh yang lainnya. Nah, saat sebelum saya ada tokoh-tokoh yang lain dibahas. Nah, dari percampuran antara tokoh sebelumnya dengan tokoh yang saya bahas, dari istilah kita bisa melihat interdisipliner karena masing-masing tokoh akan dinilai oleh penyaji dari sisi yang lain gitu ya. Nah, dari gabungan tokoh-tokoh tersebut kita akan melihat pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari seperti ini, pemikiran yang disebutkan Ustaz Hamid atas ya, itu juga seperti ini ternyata pemikirannya ya. Jadi masing-masing tokoh itu seorang penyaji akan menilai dari sisi yang berbeda-beda. Dari sini bisa terkumpul ya pemikiran Islam interdisipliner. Jadi saya melihatnya dulu seperti itu. Nah, kalau menurut Prof tadi kan setiap tokoh ya bisa kita lihat dari sisi yang berbeda-beda, dari pendekatan yang berbeda-beda sehingga ya bisalah tercapai tujuan dari pendidikan Islam interdisipliner tersebut ya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Prof atau yang lainnya. Ya, terima kasih Ustaz Arif atas penjelasannya terkait pertanyaan pertama dan kedua. Mungkin ada tanggapan dari penanya tadi untuk Ustadz Hadi Solihin dan Ustadz Ahmad Zainullah terkait jawaban dari Ustadz Arif. Monggo. Mungkin begini, sudah. saya masuk lagi, nimbrung lagi ya. Nggih, biar tidak simpang siur.
Jadi kalau tadi ada yang sampai penasaran interdisciplinary approach itu seperti apa sih dan sosoknya kayak apa gitu loh. Sebetulnya mudah saja gitu kan. Kalau Ahmad Nurul Huda Salmas punya karya-karya gitu ya. Lalu dibaca oleh Pak Arief, dibaca oleh Pak Ahmad Zainullah gitu ya. Lalu karya-karya itu ternyata tidak hanya dalam satu topik ya, tetapi topiknya beragam ya. Ada usul fikih, kemudian ada tafsir misalnya, atau bahkan tasawuf, ada juga mungkin pendidikan gitu ya. Maka ya sosok Ahmad Nurul Huda itu ya sosok yang interdisipliner itu kan. Jadi sederhana saja sebetulnya cara pandang kita untuk melihat seperti apa sih gitu ya. Sosok itu bisa dibaca sebagai sosok yang lintas disiplin atau interdisiplin tadi itu. Jadi cara melihatnya atau cara melakukannya itu lebih banyak pada bagaimana kita memberikan tafsir terhadap seorang tokoh. Nah, tentu tafsir kita itu ada dua sisi yang saling berkelindan. Satu tafsir yang sifatnya objektif, gitu ya. Jadi apa saja pikiran-pikiran seseorang, ya, apa saja konsep-konsep seseorang tadi itu, kemudian kita eksplorasi, kita tampilkan ya dengan basis data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu tafsir kita sifatnya objektif. Tetapi mufassir atau penafsir tidak bisa juga meninggalkan dimensi subjektivitasnya. Seorang Arif Taufik ketika membaca karyanya Ahmad Nurul Huda, begitu ya, maka tentu punya dimensi subjektif. Nah, secara kebetulan senang ya semuanya positif, gitu ya. Tapi nek dilalah ada yang tidak suka, ya pasti ada bumbu-bumbu negatifnya kan gitu kan. Nah, tetapi kaidah akademik itu yang menjadi pegangan begitu ya. Adanya subjektivitas seorang pembaca atau penafsir ya, dan objektivitas data yang dieksplorasi ini kemudian mampu ya objektivitasnya mampu melampaui ya, atau mampu menutupi subjektivitas penafsir, kira-kira begitu. Jadi kaidah-kaidah ilmiah itulah yang kemudian mampu menjadi garantor ya, mampu menjadi guidance sekaligus mampu menjadi rambu-rambu agar subjektivitas seseorang itu bisa terkalahkan. Nah, oleh karena itu kemarin ya ketika kita bahas Pak Soekarno kan saya tidak keberatan kan gitu ya. Saya sangat mengapresiasi ya Pak Karno dibedah dari sisi pendidik ya, sekaligus juga pemikir Muslim dan juga kemudian sebagai konseptor pendidikan Islam. Saya sama sekali tidak keberatan dengan itu, tetapi permintaan saya adalah datanya harus konkret, harus valid dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini yang pertama yang yang perlu saya tambahkan. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita melakukan pembedahan, ya. Bagaimana caranya kita melakukan eksplorasi. Maka metode yang bisa kita pakai ya di samping menemukan karya-karya yang terkait begitu ya, kayak tadi misalnya Pak Arief presentasi atau menyampaikan karya-karyanya Hadratus Syekh gitu ya, dari A sampai Z tadi itu dalam berbagai macam disiplin ilmu. Maka metode yang bisa dipakai adalah membandingkan karya satu dengan karya yang lain, yang biasa disebut dengan intertekstualitas. Itu nama metodologinya itu. Jadi membandingkan satu teks dengan teks yang lain untuk bisa mendapatkan konsep yang utuh ya dari seorang tokoh yang dikaji tadi itu. Dalam konteks ini tadi yang adalah Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari tadi itu. Jadi menggunakan metode intertekstualitas. Nah, satu lagi yang tidak boleh lupa begitu ya, adalah seorang penulis atau pengkaji atau pembahas pemikiran seorang tokoh ya, itu punya tugas dua. Tugas yang pertama adalah sebagai juru bicara, kan itu kan saya sudah sampaikan beberapa kali dalam pertemuan ini. Tugas yang kedua adalah sebagai mitra kritisnya begitu.
Jadi apa namanya yang tadi juga masih belum terlihat adalah keberanian Pak Arief untuk mengkritisi begitu ya konsep-konsep yang dimiliki oleh Hadratus Syekh gitu ya. Ini harus dilakukan begitu ya. Dalam konteks akademik itu tidak boleh lagi ada ewuh-bekewuh begitu ya. Karena bagaimanapun sebuah pemikiran, sebuah konsep, sebuah gagasan itu tidak pernah lahir dari ruang hampa ya, tadi sudah saya sebut ya, pasti ada konteksnya, pasti ada sebabnya, pasti ada asbabul wurudnya. Nah, ketika kemudian konsep itu katakanlah sudah sekian puluh tahun yang lalu begitu ya. Beliau wafat kan tahun 19 berapa itu wafat tadi diinformasikan kepada kita. Sudah puluhan lah, sudah katakanlah lebih dari 50, sudah lebih dari 40 tahun begitu ya. Maka tentu pertanyaan tentang relevansi dan signifikansi menjadi penting. Apa relevansi konsep-konsep beliau dalam konteks pendidikan Islam kini misalnya? Nilai-nilai apa yang masih bisa dipreservasi? Unsur-unsur apa yang sudah tidak relevan misalnya? Itu mesti harus kita kemukakan. Jadi ketika misalnya tadi dalam adabul muta'alim tadi ya, kalau saya tidak salah ya, saya tidak salah dengarnya. Bagaimana etika seorang guru dan etika seorang murid ya. Sebagai hasil dari renungan ya Ki Hasyim untuk mendidik para santri. Kalau kemudian kita dihadapkan kepada krisis moralitas dalam dunia pendidikan misalnya, itu bisa jadi ya masih menjadi sangat relevan ya, bahwa ada yang hilang di dalam sistem pendidikan nasional kita ya, di mana kemudian relasi antara guru dan murid sudah tidak lagi seperti dulu, ya, misalnya begitu gitu kan. Atau justru sebaliknya itu kan. Sisi positifnya tadi, sisi negatifnya apa ya? Apakah dengan relasi yang sedemikian ketat antara guru dan murid tadi itu berakibat terhadap kurangnya nalar kritis yang berkembang di peserta didik misalnya. Jadi sekali lagi ya, seorang pembahas ini mesti harus apa namanya? Saya lupa videonya belum ada ya. Jadi harus menampilkan sisi yang berimbang tadi itu sebagai juru bicara gitu ya. Sekaligus juga sebagai mitra kritis tadi untuk menyampaikan kepada kita semua ya seperti apa gagasan-gagasan tersebut yang masih relevan, masih bisa dijadikan sebagai basis yang sangat fundamental ya terkait dengan pemikiran-pemikiran pendidikan Islam yang siapa tahu ini akan menjadi kontribusi yang sangat penting ya bagi bangunan sistem pendidikan nasional yang kita punya ini. Jangan lupa tadi saya sudah sebutkan kita ini kan berada dalam sebuah situasi di mana keragaman itu menjadi sesuatu yang niscaya kan begitu. Saya masih ingat ya karena kita kemarin membahas Bung Karno begitu ya. Beliau pun punya kesadaran yang sangat luar biasa bahwa bangsa ini punya sistem pendidikan yang berjalan bersama-sama. Satu warisan kolonial tadi gitu ya, yang jelas sekuler ya, tidak mengenal pendidikan agama sama sekali ya, pendidikan kolonial. Kemudian yang kedua ada sistem taman siswa ya yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan itu merupakan apa ya kontinuasi ya dari nilai-nilai luhur bangsa ya. Kita tahu bahwa sebelum kita merdeka kan sistem kesultanan dan sistem kerajaan kita kan sudah sangat lama dan pasti masing-masing sistem pemerintahan zaman dulu itu pasti punya sistem pendidikan katakanlah begitu. Seperti Sriwijaya dulu bahkan ada perguruan tinggi Buddha yang sangat kesohor begitu ya di daerah Jambi misalnya begitu kan dalam kekuasaan Sriwijaya misalnya atau Majapahit misalnya begitu ya. Ketika kita membaca Negara Kertagama misalnya kan begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, ketika ada sistem yang berkembang secara simultan tadi, ada sistem pendidikan kolonial yang terus berlanjut, ada sistem pendidikan yang non kooperatif tadi yang basisnya adalah pendidikan Islam ya, yang kemudian melembaga menjadi sekian banyak pesantren ya, dan dengan sistem madrasahnya itu, lalu kemudian juga ada sistem pendidikan yang merupakan kontinuasi dari budaya asli lah kira-kira begitu gitu ya, yang dikembangkan oleh taman siswa tadi itu dengan tokoh Ki Hajar Dewantara. Ini menurut saya menjadi sangat penting ya. Setahu saya dalam beberapa sistem pendidikan yang ada di Barat itu tidak mengenal seperti ini. Tidak mengenal seperti ini. Mereka hanya kenal adanya separasi ya.
separasi antara agama dengan sistem pemerintahan dan sistem pendidikan, sehingga agama sama sekali tidak masuk di dalam sistem pendidikan nasional mereka yang di barat yang saya tahu ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita bisa melakukan elaborasi ya terhadap tokoh untuk bisa mengetahui ya seperti apa sisi-sisi lintas disiplinernya begitu ya. Lalu lintas disipliner atau tidak ya kita ini yang melakukan kajian yang bisa membunyikan, yang bisa melakukan eksplorasi sekaligus yang bisa menunjukkan data-datanya tadi. Dan itu juga relatif karena kalau misalnya begini, saya meneliti Pak Karno nih. Lalu saya ngomong seperti kemarin misalnya. Lalu tiba-tiba Pak Hambali juga neliti yang sama tentang Pak Karno. Bisa jadi hasilnya berbeda gitu kan. Karena etiknya berbeda, mungkin cara bacanya mungkin berbeda atau mungkin datanya juga ada yang beda misalnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini ya apapun sehebat apapun temuan akademis ya, sehebat apapun temuan ilmiah itu tetap masuk dalam kategori relatif. Tidak ada kebenaran mutlak ya dalam dunia akademik. Benar secara objektif tentu patuh kepada kaidah-kaidah ilmiah begitu ya, dalam kode etik ilmiah di mana di situ ada metodologi, ada data, ada analisis begitu ya. Lalu ada kesimpulan yang bisa dihasilkan. Tetapi lagi-lagi begitu ya, itu kembali nanti kepada peneliti-peneliti berikutnya yang mungkin ya bisa menemukan hal-hal yang lebih baru yang belum bisa ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini sebetulnya juga ada kaitan ya. Nafas ini kan dalam peradaban keilmuan keislaman kan jelas begitu. Sampai ketika membaca Syafi'i kan beliau mengatakan ra'yunas shawab wa ra'yu ghairunal khata' ya. Jadi ra'yunas shawab ya walakin yahtamil khata' wa ra'yu ghairina khata'un wa yahtamil shawab. Pendapat saya atau pendapat kita tuh benar tapi mengandung kekeliruan. Pendapat orang lain itu keliru tapi mengandung kebenaran. Itulah relativitas kebenaran di dalam dunia pengetahuan. Saya kira itu sebagai tambahan. Kita sampai jam berapa ya? 11:30 lebih, Ustaz. 12 ya. Saya masih langsung ngajar lagi jam 12. Orang leren ya aku ini. Dicukupkan enggak apa-apa, Ustaz. Ya cukup dulu ya. Oke. Baik. Oke. Saya kembalikan ke Mas Ahmad untuk nutup. Oke. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah menyelesaikan presentasi yang disampaikan oleh Ustadz Arif, kemudian penjelasan, ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, serta pencerahan dari Prof. Nurholis terkait ketokohan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian sebelum kita tutup ada sebuah quote yang interdisipliner dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni yang mungkin sering kita dengar bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Nah, mungkin itu saja. Marilah perkuliahan kita pada siang hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi salam. Terima kasih, Prof. Sama, Bro. Terima kasih, Prof. Terima kasih Ustaz Arif, semua Ustaz dan Ustazah. Ya, ada langsung aja nih. Oke, nanti lanjut. 7. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.